Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori organisasi modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherly Apriliana. Nama saya Halimatus Laili. Nama saya Pungki Rokmahwati. Nama saya Rizky Sintanuria. Nama saya Arisma Desiriana. Nama saya Nadia Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori organisasi modern. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel dan memahami adanya proses dinamis. Organisasi modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data itu cepat. Yang kedua, organisasi bertambah besar. Yang ketiga, memiliki kecenderungan spesialisasi. Yang keempat, memiliki prinsip dalam organisasi. Dan yang kelima, memiliki unsur organisasi yang lengkap dan staf lebih intensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membahas tentang tokoh teori organisasi modern. Tokoh-tokoh teori organisasi modern yang pertama itu John Woodward. Menurut John Woodward, kebanyakan struktur organisasi berhubungan dengan teknik pembuatan atau manufacturing yang dipergunakan dalam organisasi bersangkutan. Banyak organisasi yang strukturnya didesain hanya berdasarkan meniru struktur organisasi lainnya atau semata-mata keinginan dari pihak manajernya. Perbedaan teknologi akan menyebabkan perbedaan tuntutan terhadap keahlian manusia yang berbeda-beda, yang pada akhirnya juga menuntut perbedaan struktur organisasi. Dan teknologi berpengaruh langsung terhadap struktur sosial organisasi. James D. Thomson, ada kesamaan antara organisasi bisnis dan non-bisnis dalam menanggapi pengaruh lingkungan dan teknologi terhadap struktur. Organisasi-organisasi yang memiliki pengalaman dan problematika yang sama dalam berhubungan dengan lingkungan dan struktur akan memiliki perilaku yang sama. Organisasi sebagai sistem terbuka yang akhirnya akan menjadi konsep utama dalam mempelajari evolusi organisasi. J. Willards dan Paul R. Lawrence, konsep tentang diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi mengacu pada adanya keanekaragaman jenis tugas dan pekerjaan, sedangkan konsep integrasi sama dengan konsep koordinasi. Agar tugas-tugas yang beraneka ragam dalam organisasi dapat terkoordinir dengan baik, maka harus ada koordinasi yang baik terhadap tugas-tugas tersebut. Organisasi dapat berhasil jika struktur organisasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Penyesuaian terhadap tuntutan perubahan lingkungan menjadi penyebab munculnya diferensiasi. Selanjutnya ada Daniel Katz dan Robert Kahn. Mereka membuat buku yang berjudul The Social Psychology of Organization, yang merupakan pendorong paling penting dalam pengenalan perspektif sistem terbuka dalam teori organisasi. Buku ini memberikan deskripsi yang meyakinkan tentang keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang paling penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang berubah jika mereka ingin bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada kelompok Aston, besaran organisasi. Kelompok ini mendukung besaran organisasi sebagai faktor penting yang mempengaruhi struktur. Organisasi besar terbukti memiliki banyak kesamaan komponen struktural. Demikian juga organisasi kecil menunjukkan bukti bahwa beberapa hal dari komponen tersebut mengikuti pola tertentu pada saat organisasi berkembang. Berikut sifat-sifat teori modern. Yang pertama, penegasannya pada proses yang dinamis. Yang kedua, adaptif. Yang ketiga, multivariabel sebagai penyebab. Yang keempat, bersifat deskriptif, bukan normatif atau perspektif. Yang kelima, pandangannya tentang sistem. Dan yang terakhir, konsep dan teknik yang digunakan bersifat multidisiplin. Ciri-ciri organisasi modern. Yang pertama, organisasi bertambah besar. Yang kedua, pengolahan data semakin cepat. Yang ketiga, penggunaan staf lebih intensif. Yang keempat,
kecenderungan spesialisasi, yang kelima memiliki prinsip-prinsip organisasi, dan yang terakhir memiliki unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Karakteristik teori modern adalah 1. Analisis sistem organisasi, 2. Mempertimbangkan semua elemen organisasi, 3. Memandang organisasi sebagai suatu sistem, 4. Penyesuaian diri agar organisasi bertahan lama, 5. Multidisiplin. Lalu ada keunggulan teori organisasi modern, yaitu teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Lalu teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multilevel, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Lalu teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Yang berikutnya adalah kelemahan teori organisasi modern. Yang pertama, konsep pada teori modern ini sulit sekali untuk dipahami karena melakukan perhitungan yang amat sulit. Yang kedua, organisasi modern bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi modern merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan. Dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, teori modern ini masih kurang dari dalamnya pengelolaan pada aspek sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori organisasi modern menunjukkan pada 3 fungsi proses universal yang saling terkait di mana selalu muncul dalam sistem manusia dalam perilaku organisasinya. 3 proses tersebut adalah 1. Komunikasi, 2. Mencapai keseimbangan, dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Teori modern mendefinisikan organisasi sebagai proses yang diatur ke dalam suatu sistem di mana orang-orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.